Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nurjativa, Saya Ratu Ajeng Ayu Suwaguni. kami sedang berada di Madrasah Alia Negeri 10 Jakarta. Baik, di sini kami akan melaksanakan tugas wawancara untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa ini Pak? Waalaikumsalam, saya dengan Pak Mumun, Iya, wakaf bidang kesiswaan. Pak, di sini kita mau ini nih ada tugas dari dosen kita dari mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Kita disuruh wawancara tentang beberapa hal di Mansekul ini Pak. Iya, silakan. Iya, baik. Oke, baik Pak. Yang pertama pertanyaannya, apa program yang dilakukan sekolah untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Kira-kira program apa saja ya Pak? Program yang bisa untuk kebersihan ya. Iya, betul. Jadi jelas kita punya objek kan, secara struktural kita punya tata usaha. Di dalam tata usaha itu ada bagian yang namanya objek cleaning service ya, office boy. Tentu itu sudah menjadi tugas utama. Namun untuk mendukung itu kita juga ada program-program sekolah di mana mencanangkan kebersihan setiap kelas, setiap tempat itu ya. Tentu ada yang namanya kalau di sekolah ada jadwal piket di kelas ya, untuk tidak semuanya dikerjakan objek. Di kelas tentu tanggung jawab piket, dalam hal ini ada koordinatornya ya, wali kelas sendiri. Itu dipastikan itu terjadi ya, kalau piketnya nggak berjalan ya ada teguran dari guru bidang studi yang masuk, oh ini kotor, belum siapa jadwal piketnya, itu udah memastikan kebersihan kelas. Kemudian secara berkala kita juga mengadakan yang namanya kontrol ya, kepala TU dalam hal ini mengontrol, memastikan bahwa kebersihan setiap hari berjalan apa enggak, seminggu sekali dievaluasi. Pokoknya kalau ada hal-hal yang jomplang belum bekerja pasti dipanggil nampak. Itu satu, yang itu kedua. Yang ketiga adalah kita ada namanya Jumat Bersih. Nah, sesekali kita dalam setiap sebulan sekali kita ada Jumat Bersih, di mana anak disuruh kerja bakti lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Itu kita jadwalkan ya, kita sesekali kita lakukan gitu. Dan apa namanya ya, dalam upacara kita bahas gitu, untuk kita ingatkan bahwa kebersihan, ketertiban, kenyamanan harus kita jaga. Itu mungkin ya bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan. Baik Pak. Selanjutnya, bagaimana peran sekolah agar menjaga kebersihan sekolah? Maksudnya semua warga sekolah bagaimana cara berperannya untuk menjaga kebersihan? Ya, peran saya sebagai guru dan studi selalu memberikan contoh. Nah, contoh dalam arti kalau ada sampah di jalan sekitar wilayah sekolah ya kita ambil, kita pungut, bahwa jangan biarkan sampah tergeletak bukan di tempat sampah. Terus saya selalu menyampaikan begitu kepada anak-anak, bahwa jangan sengaja membuang sampah. Kalaupun ada sampah itu bukan yang disengaja. Nah, kalau ada sampah diambil. Itu peran guru bidang studi begitu. Terus warga madrasah, warga sekolah selalu diingatkan untuk setiap kelas dipastikan kita selalu di speaker sebelum masuk, pastikan kelas kamu dalam keadaan bersih. Nah, saya sampaikan di speaker ini bersuara di semua kelas. Kita ingatkan. Iya, ada speaker, kita ingatkan, pastikan ruang kamu bersih, rapi, baris sak maupun baris bajar itu lurus-lurus dan tidak ada sampah. Itu kita ingatkan, walaupun tidak setiap hari, setidaknya kita ya entah 2 hari sekali, 3 hari sekali kita ingatkan, agar selalu teringat bahwa kelasnya bersih. Benda-benda, misalnya sapu atau apapun tidak boleh sembarangan tempat yang nggak enak dipandang mata. Untuk kepemimpinan, bagaimana kepala sekolah menjalankan kebijakan atas madrasah di sini Pak? Tentu kepala sekolah sudah punya job description tersendiri yang sudah dibagi, di-share kepada wakil-wakilnya. Seperti saya bidang kesiswaan, memastikan kegiatan eskul,
upacara dan hal-hal terkait kesiswaan saya pastikan berjalan. Ya, beliau sudah mengamanahkan kepada wakil bidang kesiswaan. Banyak sekali kesiswaan, gitu kan. Satu lagi bidang kurikulum, ya kan. Bidang kurikulum sudah memastikan kegiatan belajar setiap hari dikontrol, gurunya jangan sampai telat, KBM jangan sampai berantakan. Jadwal-jadwal itu sudah ada, tiket, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu tentu kebijakan kepala madrasah untuk menjalankan kebijakannya tentu ada kepala tata usaha tadi, ada wakil-wakil bidang siswaan, akademik, kurikulum, bidang sarana dan humas yang tugasnya menyampaikan informasi ke korlas, ke komite, ke masyarakat apabila ada kegiatan. Gitu. Oke Pak, baik. Selanjutnya bagaimana selaku kepala sekolah madrasah di sini melakukan pengawasan terhadap rekan kerjanya? Iya, tentu kepala madrasah secara berkala sebulan 2 kali ada rapat evaluasi pimpinan. Di sini rapatnya atau di sana pimpinan mengenai apa, ya kan, apakah supervisi berjalan, apakah pada berjalan dengan baik, eskul. Jadi setiap wakil bidang siswaan, setiap wakil bidang itu menyampaikan berkala di dalam memastikan pengawasan rekan kerja. Itu rekan kerja apa? Ya, oleh tata usaha diminta laporannya apa yang kendala, apa yang bisa berjalan, apa yang sudah berjalan dan sebagainya. Itu tentu secara berkala 2 minggu sekali kita rapat pimpinan evaluasi. Ya rapatnya nggak lama-lama, setengah jam atau 1 jam. Yang kira-kira ada nggak dari masalah yang dihadapi? Itu untuk pengawasan di bidang semua aspek ya, siswaan, kurikulum, apalagi namanya itu, sarana dan tata usaha semuanya lapor. Bapak, gimana sih cara yang dianggap paling baik untuk menanamkan kedisiplinan pada siswa-siswa di sini? Kita sudah punya jargon tentang kedisiplinan, yaitu keteladanan. Keteladanan adalah hal yang paling utama di dalam pendidikan, yaitu tentang disiplinan kan. Itu kita tulis sebesar-besarnya di sebuah ruang lorong di atas membaca dan di ruang guru. Satu, disiplin tidak akan berjalan tanpa adanya disiplin hadir. Kita alhamdulillah setiap jam 15 anak-anak sudah di lapangan semua dengan kajian kata TDD ya, tilawah, tadarus dan duha. Ya beberapa hal beberapa orang ada yang telat, misalnya telatnya di jam 6.30, sekitar 15 orang, 10 orang ada aja, mungkin nggak ada itu. Tapi setidaknya mereka sudah memulai kegiatan itu di 6.15 sampai jam 7. Jadi tilawah, doa dan doa. Itu pembiasaan yang harus kita kuatkan. Disiplinan misalnya pakaian sudah dikontrol, disenyum, salam sapa di depan-depan. Jadi kalau ada anak belum buka jaket dari motornya harus dibuka, sebelum pakai dasi harus dipakai. Di gerbang di gerbang itu semuanya. Rambutnya yang panjang, yang di bawah standar atau mungkin tidak memenuhi syarat, langsung kita foto agar di foto kamu wali kelas siapa? Adalah Bu Mariam. Langsung anak itu difoto kasih Bu Mariam. Dia lanjuti. Jadi besok udah ada lagi rambut panjang. Jadi saya itu langsung menggunakan. Sekarang enggak Bang. Saya foto si A, langsung kirim wali kelasnya. Karena saya tanya wali kelas kamu siapa? Misalnya Bu Mariam. Udah langsung kamu wali kelas kamu siapa? Yosi. Langsung kok Yosi. Apa maksudnya? Udah. Yang dimaksud adalah foto rambut dan dilanjuti. Seperti itu kami memastikan bahwa disiplin berjalan. Lalu apa aja sih Pak faktor yang nyebabin siswa itu melanggar kedisiplinan, kalaupun ada? Faktor yang tidak disiplin itu misalnya tadi datanya kan, kenapa kamu telat tadi saya tanya, saya kesiangan Pak. Ayah ibu ada nggak? Ada. Kenapa kesiangan? Saya udah dibangunin, udah selalu subuh tiduran. Faktornya adalah pengawasan dari internal orang tua juga ada. Ya karena anak itu yang memang ya dari 500 orang gitu kan yang masalah ada aja kan gitu. Kayak ibaratnya filosofinya satu tangkai kelapa pasti ada yang mentah, ada yang busuk, ada yang jatuh. Kira-kira begitu filosofinya. Ada 10 anak, nggak semuanya baik-baik saja. Ada saja ada 2 yang ada nakal. Nah itu kalau dibilang penyebabnya, itu naturalnya. Penyebabnya itu kurang pengawasan, kurang sentuhan.
Nanti kalau anak-anak yang begitu disentuh nanti akan berkurang gitu. Kalau misalnya penyebabnya ya ada saja mereka yang pergaulan di masyarakatnya kurang tertib, sehingga sejauh ini sih kalau yang sampai kenakalan berarti gitu kan ya nggak ada lah. Tapi kalau mereka kurang disiplin ya kami punya MOU. Jadi kalau 3 kali berturut-turut tidak masuk, orang tuanya dipanggil. Pemanggilan. Kita tahu penyebabnya apa, orang tuanya kita tahu ini gitu. Itu kita punya. Jadi kalau ada masalah kita langsung tangani. Ada guru BK, ada kerusuhan, ada wali kelas. Ya, 3 ranah itulah yang mengampu apabila kedisiplinan dilanggar. Iya. Karena 3 kali berturut-turut nggak ada keterangan, kita panggil orang tuanya. Iya. Apa penyebabnya? Jadi kalau ada penyebab, kalau ada masalah penyebabnya kita cari. Nah, sehingga besok tidak terulang lagi. Cepat kita lakukan. Iya. Baik Pak, untuk prestasi nih di masa 10 ini program apa aja yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi di madrasah ini? Iya. Kita ya secara akademik terlihat dari anak yang masuk ke perguruan tinggi ya. Kemarin 180 siswa yang kita luluskan, kita wisuda, ya kan? Itu 90-nya sudah masuk ke PTN. Dan di kelas ada fotonya. Iya. Nah, foto yang masuk perguruan tinggi negeri. Apa ya, kita dulu kan ada bimbingan intensif biasanya menjelang akhir tahun. Itu prestasi akademik ya. Itu sih kita genjot di mapel ya. Nantinya di guru dan studi kita pondok memastikan bahwa KBM berjalan efektif. Dari program dari ulangan harian, ulangan setengah semester atau penilaian setengah semester dan ulangan di akhir semester. Itu di bidang akademiknya. Di bidang non akademik tentu kita banyak sekali kegiatan yang eskul. Nih semuanya laporan eskul nih. Jurnalnya, ada jurnalnya. Jadi jurnalnya seperti ini absennya. Eskul ada 13 eskul, kita semuanya ada. Saya siswa anak-anak ini. Jadi kita bikin jurnal, kita bikin catatan prestasi. Kita malah kepala madrasah bikin one man one achievement, 1 orang 1 prestasi. Jadi kalau ada satu ekskul 1 prestasi. Dalam setahun minimal dia 3 kali ikut lomba ya ada prestasi minimal. Kalau 3 kali masa ya 1 aja enggak. Mau basket, mau futsal, mau saman, mau tari lain, apa aja bidang masing ada English Club, ada Mas Club, segala macam kan itu masing-masing ada kegiatannya. Dan itu memang didorong dengan spanduk kontrak prestasi. Nah, kepala madrasah di awal tahun bikin kontrak prestasi dan ada jargonnya, di videokan one man one achievement, one eskul mungkin one achievement, one prestasi gitu kan. Jadi 1 prestasi minimal gitu. Dan semuanya alhamdulillah madrasah dalam hal ini MAN 10 selalu mendorong anak-anaknya untuk berprestasi dalam bidang apa saja. Karena kan banyak lomba-lomba online gitu kan, diikut sertakan. Kalau ada undangan lomba dari berbagai institusi, dari madrasah, sekolah lain gitu. Jadi kita justru ada disposisi yang menyatakan bahwa silakan lakukan, ikut sertakan dalam kegiatan lomba. Jadi mereka emang untuk memacu mereka prestasi ya harus diberikan disposisi kegiatan lomba. Si wadahnya gitu. Iya, si wadahnya begitu. Kasih kesempatan mereka untuk ikut lomba di semua bidang eskul. Baik, tujuan dari madrasah itu Pak berusaha mencari prestasi sebanyak-banyaknya, itu tujuannya untuk apa tuh Pak? Tentu kepala madrasah punya visi ya kan, punya visi yang dijalankan dalam misi. Dan visinya adalah secara umum untuk memastikan prestasi karakter anak dan karakter anak itu juga bisa diwujudkan dengan kebiasaan ditambah dengan prestasi dan akademik dan akademik. Jadi tujuan kepala madrasah untuk dalam mengambil prestasi adalah untuk memastikan bahwa anak ini punya skill, ya punya skill di bidang yang digelutinya masing-masing. Tentu di perguruan tinggi nanti di dalam berbagai macam jenis jaringan jalur masuk tentu ada manfaatnya.
Jadi mereka yang punya skill. punya skill, punya keterangan tentang kemampuan, misalnya hafal juz sampai 5 juz, punya keterangan sudah ikut lomba, nanti akan membantu dia masuk perguruan tinggi. Itulah salah satu kenapa prestasi itu digenjot. Nanti ketika dia berperguruan tinggi diminta untuk misalnya membuktikan bahwa punya kemampuan bisa Inggris, ada lomba ini, punya kemampuan matematika, ada lomba matematika dan sebagainya. Itu kemungkinan besar bisa dimanfaatkan ketika dia masuk jalur perguruan tinggi tertentu yang memerlukan surat keterangan. Itu ya itu kan di lomba. Jadi Kan? membantu siswa lagi itu ya. Iya. Mereka kan ada yang masuk di jalur undangan. Jalur undangan itu butuh keterangan keikutsertaan mereka di OSIS, keikutsertaan di ekskul, keikutsertaan mereka di bidang lomba. Sama kayak di MAN 10 ketika masuk jalur prestasi kan dibutuhkan prestasi dia ketika sanawiyah atau SMP. Ketika dia kuliah dibutuhkan prestasi dia ketika di aliyah atau SMA gitu. Jadi itu salah satunya. Yang kedua memang kita mendorong anak-anak berprestasi ya kan. Nah, apapun bakat mereka itu harus diwadahi sehingga mereka ya Mbak ini kan ada 15 jenis ekskul ini. Ada pembinaannya ini harus diwadahi dan itu kedepannya kan menjadi skill mereka di masyarakat. Luar biasa 15 ekskul. Iya. Ini kan saya ada pembinaannya ada masa akomodir. Baik Pak, terima kasih nih ganggu waktunya juga. Makasih pelajaran-pelajaran yang Bapak udah sampaikan juga. Ya, baik Pak, mungkin hanya ini yang bisa. Ya, Pak. Makasih Yuk. Pak. Terima kasih ya Pak.